Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Wahid, mahasiswa Resiskom Universitas Tanjung Pura angkatan 2020. Saya akan menjelaskan apa itu text login dalam CSS. Pertama, text login adalah fungsi atau properti dalam CSS yang berfungsi untuk mengatur posisi dari teks. Sebagai contoh, saya mempunyai file HTML dengan nama text login HTML. Di dalam teks ini, sebagai contoh saja, saya memiliki 3 buah tag, yaitu H1, H2, dan H3. Kita langsung praktikkan saja. Kita tambahkan CSS di sini. Style text login. Kita coba posisikan di tengah, center. Jangan lupa save. Kita kembali ke browser, reload. Teks H1 nya akan berubah ke tengah. Kita coba lagi. Selain di tengah, ada 4 parameter untuk text login. Yang pertama adalah yang tadi, center. Yang kedua kita coba lagi, yaitu tulis dulu style text login. Left. Kita save, kembali ke browser, refresh. Left. Kenapa tidak berubah teks H2 nya? Karena teks H2 berada di kiri atau left. Jadi contoh, kita akan gunakan yang kanan pada tag P. Langsung tulis saja style text login right. Jangan lupa di save tadi, kita reload. Nah, tag P akan berubah ke sebelah kanan posisinya karena kita menggunakan text login dengan parameter sebelah kanan. Ada satu lagi text login yang berfungsi untuk membuat tulisan menjadi rata kanan rata kiri, yaitu dengan text login justify. Pertama kita harus membuat kotak agar bisa menjadi batas kanan dan batas kirinya dulu. Kita buat dulu divnya kita kasih ukuran kecil saja. Kita mau kutip style style height. Untuk mengatur tingginya kita kasih 250 pixel saja. Jika dalam CSS ada beberapa fungsi atau gaya, sebagai contoh kan ada height, lalu kita buat lagi width titik 2, kita tulis sama saja 250 pixel. Nah, jangan lupa untuk memisahkan antara height dan width, kita harus menyertakan tanda titik koma seperti ini. Oke. Agar terlihat, kita set warnanya titik koma dulu, background color kita kasih warna brown. Nah, terlalu mencolok, kita kasih shaded blue. Kita save, kita lihat dulu kotaknya apakah sudah jadi. Ternyata sudah jadi, cukup segitu saja. Nah, di dalam teks, di dalam div kita akan membuat paragraf. Kita tutup kurung, langsung saja kita
Gunakan kata acak dengan Loren dengan 20 kata. Jadi tinggal ditulis Loren dan 20. Jadi dia akan membuat 20 kata secara acak. Enter. Sebelumnya kita save, kita lihat dulu apakah ada. Refresh, ternyata ada. Bisa dilihat bahwa di sini tidak rata. Jadi ketika ada kata yang sedikit panjang akan lebih panjang, ketika ada yang pendek akan lebih pendek. Jadi di sini tidak rata. Di kiri rata. Bagaimana cara meratakannya? Kita menggunakan div. Kita gunakan CSS text legend. Pertama style, untuk beritahu bahwa ini CSS text legend, justify, save. Kita lihat, refresh. Nah, jadi sudah terlihat bahwa telah rata kanan dan rata kiri. Lalu bagaimana jika gambar berbeda dengan teks? Jadi memposisikan gambar berbeda dengan memposisikan teks. Sebagai contoh, kita ambil sebuah gambar dengan img src atau search. Saya sudah menyiapkan satu gambar di dalam folder. Saya keluar folder ini dulu. 1, 2. Kita coba squid untuk burung. Save. Apakah telah ada? Oh, besar sekali. Kita buat ukurannya dulu. Style. Kita cari tingginya, yaitu height. Kita kasih 100 saja, hanya sebagai contoh. Lalu lebarnya width kita samakan saja 100. Kita save. Kita coba lihat. Cukup kecil, tidak apa, karena hanya sebagai contoh. Untuk memposisikannya gambar, kita menggunakan float left. Kita lihat bagaimana jika dengan left, akan tetap di sebelah kiri, dan semua setelah img, karena H1, H2 dan P ada setelah img, jadi dia akan mengikuti setelah img tersebut. Bagaimana jika kita sebelah kanan, ganti kanan, yaitu right. Dia akan berpindah ke sebelah kanan. Untuk ke tengah, kita tidak bisa menggunakan center. Kita coba saja. Tidak bisa, dia akan tetap di sebelah kiri. Agak menggunakan trik jika di tengah. Kita menggunakan margin left. Kita kasih auto, lalu margin right, kasih auto juga, dan display block. Kita coba, dia akan ke tengah. Jadi penggunaan text legend adalah untuk mengatur posisi dari teks yang ada di dalam HTML. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.